Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi tentang sejarah perekonomian Indonesia dari masa reformasi hingga saat ini dan kebijakan-kebijakan dari kepemimpinan Presiden Soeharto sampai dengan Presiden Prabowo. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Razan. Nama saya Iqsal Diarta. Nama saya Alifian Haurul Imam. Nama saya Rahmat Hidayat. Nama saya Muhammad Askan Nabil. Masa reformasi di Indonesia dimulai setelah Presiden Soeharto mundur dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998. Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun akhirnya meninggalkan kursi kepresidennya karena tekanan dari mahasiswa dan masyarakat yang menuntut perubahan. Kebijakan-kebijakan pada zaman Soeharto terkait satu rencana pembangunan 5 tahun dapat disebut Repelita. Program pembangunan ekonomi yang dilaksanakan sejak 1 April 1969. Repelita ini berfokus pada rehabilitas prasarana, pengembangan iklim, usaha dan investasi, serta pemerataan kesejahteraan penduduk. Yang kedua, swasembada beras. Kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan produksi beras dan mencapai swasembada beras. Pengembangan industri. Kebijakan yang bertujuan untuk mengembangkan industri-industri strategis seperti industri tekstil, industri kimia, dan industri logam. Pengembangan infrastruktur. Kebijakan yang bertujuan untuk mengembangkan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Selanjutnya adalah undang-undang yang diberlakukan pada zaman Pak Soeharto. Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967. Undang-undang yang bertujuan untuk mengatur penanaman modal asing di Indonesia. B.J. Habibie kemudian menjadi Presiden Indonesia ketiga dan memulai masa pemerintahannya dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Habibie menghadapi beberapa isu besar seperti tuntutan reformasi, masalah duifungsi, ABRI, tuntutan dari daerah-daerah yang ingin melepaskan diri dari Indonesia, dan masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selanjutnya, kebijakan pada Presiden B.J. Habibie berfokus pada pemulihan ekonomi nasional pasca krisis moneter pada tahun 1998. Berikut beberapa kebijakan yang diterapkan. Yang pertama, restrukturisasi utang. Yang kedua, privatisasi BUMN. Yang ketiga, liberalisasi sektor keuangan. Selanjutnya, pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dari tahun 1999 sampai tahun 2001. Pada masa ini ekonomi sempat menunjukkan perbaikan, namun kemudian menghadapi tantangan. 1. Kebijakan ekonomi kontroversial. Beberapa kebijakan ekonomi memicu ketegangan dengan DPR dan IMF, seperti upaya mengubah independensi Bank Indonesia dan pemberian otonomi daerah yang luas. Yang kedua, pelemahan rupiah. Nilai tukar rupiah melemah hingga 12.000 per dolar Amerika Serikat pada April 2001, menghambat pemulihan ekonomi. Selanjutnya pada pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri.
Presiden Megawati menerapkan kebijakan untuk menstabilkan ekonomi. 1. Pengakhiran program IMF. Mengakhiri kerja sama dengan IMF pada 2003 dan menerbitkan instruksi Presiden nomor 5 tahun 2003 untuk menjaga stabilitas ekonomi. Reformasi fiskal dan privatisasi BUMN. Melakukan reformasi perpajakan dan privatisasi BUMN untuk efisiensi ekonomi. Selanjutnya, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 sampai 2014. Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang stabil. 1. Pengurangan subsidi BBM. Untuk mengurangi beban APBN, subsidi BBM dikurangi, menyebabkan kenaikan harga BBM. 2. Bantuan langsung tunai BLT. Program BLT diluncurkan untuk membantu masyarakat miskin menghadapi kenaikan harga. 3. Pelunasan utang IMF. Pada 2006, Indonesia melunasi sisa utang ke IMF sebesar 3,1 miliar dolar AS, mengurangi ketergantungan pada lembaga tersebut. Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 sampai 2024 fokus pada pembangunan infrastruktur dan reformasi struktural. 1. Omnibus Law Cipta Kerja. Pada 2020 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, UU ini memuat kritik terkait dampaknya terhadap hak pekerja dan lingkungan. 2. Reformasi sektor keuangan. Pada 2023 disahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk memperkuat sektor keuangan Indonesia. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan daya saing ekonomi meskipun terdapat kontroversi dan tantangan dalam implementasinya. Selanjutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dari tahun 2024 sampai sekarang. Sejak menjabat pada Oktober 2024, Presiden Prabowo telah menginisiasi beberapa kebijakan. Yang pertama, peluncuran dana investasi negara. Pada Februari 2025, diumumkan pembentukan dana investasi negara senilai 20 miliar dolar Amerika untuk mengelola aset BUMN dan mendanai proyek-proyek besar termasuk energi pembarukan dan manufaktur maju. Yang kedua, kenaikan selektif PPN. Mulai 1 Januari 2025, PPN untuk barang mewah dinaikkan 1 poin persentase menjadi 12%.